tabungan atau self-rewards. Cara sehat mengelola diri di tengah tekanan hidup. Pernah nggak sih kamu berada di titik dilema antara menabung atau memanjakan diri? Setelah melewati hari-hari yang melelahkan, setelah kerja keras, begadang, atau menghadapi tekanan hidup yang berat, kamu ingin memberi hadiah kecil untuk diri sendiri. Entah itu kopi mahal, liburan singkat, atau sekadar belanja online. Tapi setelah itu, rasa bersalah mulai muncul. Harusnya tadi ditabung, bukan dibelanjain. Kenapa kita sering terjebak antara ingin menjaga keuangan dan ingin menjaga kewarasan? Ini adalah dilema klasik. Menabung untuk masa depan atau menghargai diri di masa sekarang. Dan sebenarnya, keduanya penting. Tapi kenapa kita sering merasa bersalah ketika memilih salah satu? Pertama, mari kita bahas tentang tekanan hidup. Di zaman sekarang, hidup bukan cuma soal kerja dan uang. Ada tekanan sosial, tuntutan produktivitas, ketidakpastian ekonomi, bahkan ekspektasi dari media sosial tentang seperti apa seharusnya hidup yang berhasil. Semua itu bikin kita gampang lelah secara mental. Dan ketika mental lelah, otak kita butuh pelarian, butuh hadiah, butuh validasi bahwa perjuangan kita berarti. Disinilah konsep self-reward muncul. Memberi penghargaan kepada diri sendiri adalah hal yang sehat jika dilakukan dengan sadar. Dalam psikologi, ini disebut sebagai reinforcement positif. Ketika kita memberi hadiah setelah usaha, kita menguatkan perilaku baik itu. Tapi yang sering jadi masalah adalah ketika self-reward berubah jadi pelarian impulsif. Kita tidak lagi membelanjakan uang karena butuh, tapi karena ingin menghindari rasa stres atau hampa. Kita jadi terlalu mudah menjustifikasi, aku pantas kok beli ini. Padahal dalam hati tahu itu bukan prioritas. Lalu bagaimana dengan tabungan? Menabung adalah bentuk cinta pada diri sendiri di masa depan. Ini bukan sekadar menahan diri hari ini, tapi menciptakan rasa aman untuk esok. Sayangnya, karena hasil dari menabung tidak langsung terlihat, banyak orang merasa tidak puas. Padahal, rasa aman finansial adalah salah satu pondasi kesehatan mental jangka panjang. Yang penting adalah membedakan antara self-care dan self-sabotage. Self-care adalah membeli sesuatu karena itu membantu kamu pulih, berkembang, atau bahagia secara sehat. Self-sabotage adalah membeli sesuatu karena kamu ingin melarikan diri dari masalah yang tidak kamu hadapi. Misalnya membeli buku yang membantumu tumbuh adalah self-care, tapi membeli barang mahal hanya untuk terlihat sukses di mata orang lain itu adalah sabotase diam-diam terhadap keuangan dan mentalmu. Jadi jika hari ini kamu merasa ingin menikmati hasil kerja kerasmu, lakukanlah dengan sadar, nikmati tanpa rasa bersalah. Tapi juga ingat masa depan, sisihkan walau sedikit, bukan karena takut kekurangan, tapi karena kamu peduli pada dirimu sendiri yang akan datang. Karena sejatinya, mencintai diri sendiri itu berarti merawat sekarang dan juga merancang esok.